Shalom saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat sama-sama mempelajari firman Tuhan. Hari ini kita membaca satu ayat firman yang mungkin tidak asing bagi kita semua, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4. Di situ mengatakan, "Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Kita tahu bahwa di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu menceritakan tentang pewahyuan dari Tuhan Yesus kepada Yohanes untuk menulis surat kepada ketujuh jemaat Allah atau kepada ketujuh gereja Tuhan pada zaman itu. Efesus merupakan gereja yang pertama yang ditulis di dalam surat pewahyuan tersebut yang dapat kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 2. Dan ayat yang kita baca tadi merupakan teguran dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, di mana mereka telah meninggalkan kasih yang semula dan Tuhan menginginkan mereka untuk dapat kembali ke dalam kasih yang semula itu. Seringkali di dalam gereja kita juga banyak mendengar para hamba Tuhan mengajak jemaat-jemaat untuk dapat kembali ke dalam kasih mula-mula. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat kembali ke dalam kasih mula-mula itu? Pertama-tama kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan kasih mula-mula. Nah, karena sebelum kita mengenal apa yang dimaksud dengan kasih mula-mula, bagaimana kita dapat kembali ke dalam kasih tersebut? Menurut banyak pengajaran, mereka mengajarkan kasih mula-mula itu merupakan kasih kita kepada Tuhan ataupun kepada sesama. Mereka menekankan kasih mula-mula itu adalah kasih manusia kepada Tuhan. Tetapi menurut firman Tuhan, kasih mula-mula itu merupakan kasih Tuhan kepada manusia, bukan kasih manusia kepada Tuhan. Kita dapat baca di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8. Di situ mengatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Kita masih berdosa, kita masih belum mengenal Tuhan. Tuhan telah mengasihi kita dan bahkan mati buat kita di atas kayu salib. Coba saudara bayangin, apa yang membuat saudara menerima Injil keselamatan? Apakah karena saudara melakukan sesuatu yang sangat mulia? Atau saudara adalah seorang yang sangat baik sehingga saudara menerima Injil keselamatan? Kita menerima Injil keselamatan semua karena kasih Tuhan yang telah menjamah kita sehingga kita dapat menerima kasih tersebut, menerima keselamatan yang telah disediakan bagi kita. Di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 4 di situ mengatakan, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan." Coba bayangin, sebelum dunia dijadikan, itu berbicara tentang sebelum saudara dan saya ada di dunia ini. Bahkan sebelum leluhur kita lahir di dunia ini, Tuhan telah memilih saudara dan saya. Dan di ayat seterusnya dia mengatakan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Artinya, sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan telah memilih kita. Dengan kasih-Nya, Dia telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Jadi bukan karena performance kita, karena dunia masih belum dijadikan, Tuhan telah memilih kita. Bukan apa yang telah kita lakukan yang membuat Dia memilih kita ataupun membuat Tuhan mengasihi kita. Tetapi karena kasih Tuhan yang memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Kasih dari Tuhan kepada kita adalah kasih yang tidak bersyarat. Nah, bukan karena apa yang telah kita lakukan, tetapi hanya karena Dia mau mengasihi kita. Oleh sebab itu, hari ini kita dapat mengasihi Tuhan, kita dapat menerima Injil keselamatan dari Tuhan. Nah, di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 di situ mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika kita mengerti kasih Tuhan kepada kita, maka kita baru mengerti bagaimana mengasihi. Jadi kasih Allah kepada kita itu harus menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ketika kita tidak mengerti kasih Allah kepada kita, maka akan sangat susah bagi kita untuk mengasihi Tuhan ataupun mengasihi sesama. Karena itu akan menjadi performance kita, tergantung pada performance kita. Ketika performance kita kurang bagus, maka kita akan merasa Tuhan jauh daripada kita. Kita akan merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Jadi saudaraku, mari hari ini kita belajar untuk mengerti bahwa Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, bahwa sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya karena Dia mengasihi kita.
Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 11 di situ mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, di sini sekali lagi kita dapat melihat, karena Allah begitu mengasihi kita, kita harus saling mengasihi. Jadi kasih dari Allah harus menjadi dasar dari kita untuk saling mengasihi dan untuk kita mengasihi Allah. Jadi untuk kembali ke dalam kasih mula-mula itu artinya kita harus menerima kembali kasih Allah kepada kita. Bukan berdasarkan performance kita, bukan berdasarkan apa yang telah kita lakukan. Karena terkadang kita gagal dalam melakukan sesuatu, itu membuat kita jadi tidak percaya bahwa Tuhan masih tetap mengasihi kita. Jadi saudaraku, mari hari ini di dalam kondisi apapun juga, mari kita terus berkatakan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau mengasihi aku. Nah, setiap hari pada saat kita bangun, kita mengawali hari kita itu dengan mengatakan, Tuhan, aku percaya Engkau mengasihi aku. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Engkau telah memilih aku. Jadi walaupun kita jatuh di dalam dosa, walaupun kita gagal di dalam hidup kita, kita percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita dapat mengasihi Tuhan. Maka ada sesuatu yang baru yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Karena rencana Tuhan tidak pernah akan gagal. Jadi saudaraku, apapun yang saudara hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan mengasihimu dan Tuhan selalu memiliki cara bagimu. Dan itu satu-satunya cara untuk kita kembali ke dalam kasih mula-mula Allah, untuk menerima kasih dari Allah, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita penuh dengan kepercayaan. Mari kita datang kepada Tuhan dan menaikkan syukur kita. Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Engkau telah memilih kami Tuhan. Bapa, bukan karena apapun yang telah kami lakukan, tetapi hanya karena Engkau mau mengasihi kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Ajari kami, bila Engkau menuntun kami dengan kasih-Mu, agar kami dapat berjalan lebih intim, lebih mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak melihat apa yang telah kami lakukan, tetapi Engkau melihat kasih-Mu kepada kami Tuhan. Dan kami mau menikmati di dalam kasih-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan mari kita sama-sama katakan amin.